Presiden menyatakan bahwa kalau ada orang yang bekerja untuk kepentingan asing, itu biasanya disebut sebagai londo ireng. Londo ireng itu ya bahasa lain untuk antek-antek asing. Nah, tapi hari ini londo ireng itu sudah pintar. Mereka memakai baju sebagai wartawan, memakai baju sebagai pengamat, memakai baju sebagai LSM. Itu pernyataan Presiden menurut saya lugas dan terang benderang. Tapi banyak di antara kita yang ingin memaksakan jalan satu arah menjadi jalan dua arah, sehingga melakukan kontraflow. Kontraflow yang dilakukan adalah bahwa semua LSM, semua pengamat, semua jurnalis adalah antek asing. Nah, ini yang menurut saya agak maksa. Kalau ada pernyataan misalnya, enak ya orang dekat presiden, karena orang dekat presiden sekarang pada jadi pejabat. Pertanyaannya, kalau dibalik, benar nggak? Apakah semua pejabat itu adalah orang dekat presiden? Anda aja yang jawab, benar nggak? Apakah semua pejabat sekarang adalah orang dekatnya presiden? Tapi kalau orang dekat presiden bisa jadi benar, jadi pejabat. Tapi apakah semua pejabat adalah orang dekat presiden? Coba Anda jawab dengan jujur. Benar nggak? Atau misalnya ada yang bilang, wah enak ya, jadi tim sukses presiden yang menang. Karena sekarang semua tim sukses menjadi komisaris. Taruhlah pernyataan itu benar. Tim sukses kemudian menjadi komisaris. Pertanyaannya kalau dibalik, apakah semua komisaris itu adalah tim sukses? Apakah ada orang di luar tim sukses yang kemudian menjadi komisaris? Nah, jawaban ini yang sebenarnya bisa menggiring kita kepada pikiran yang jernih dan logika yang benar. Banyak di antara kita sering memaksakan logika konversi. Logika konversi mungkin kedengaran agak teknis. Tapi logika konversi itu jika A maka B, maka jika B maka pasti A. Ini dalam sebagian besar hidup di dunia ini kadang-kadang jalan logika itu hanya jalan satu arah. Pernyataan itu hanya satu arah, ya. Jika ada londo ireng yang menggunakan pakaian wartawan, pakaian jurnalis, pakaian pengamat, pakaian LSM, bukan berarti semua LSM, wartawan dan pengamat adalah londo ireng. Itu namanya memaksakan kontraflow, ya, memaksakan jalan dua arah di jalan satu arah, dan itu pelanggaran. Dan kalau kita ingatkan yang kayak gitu, kadang-kadang yang kontraflow tadi marah. Karena ngerasa selama ini punya misi suci. Merasa selama ini menjadi pejuang yang punya misi suci untuk menegakkan kebenaran. Walaupun dengan cara kontraflow di jalan searah sekalipun. Jadi ini teman-teman, yang bisa dibolak-balik itu nggak banyak di dunia ini. Misalnya untuk urusan matematika aja. Jika bilangan yang habis dibagi dua adalah bilangan genap, maka semua bilangan genap pasti habis dibagi dua. Nah itu bisa dibolak-balik itu. Kalimat yang seperti itu. Tapi sebagian besar itu hanya himpunan kecil di dalam himpunan besar, sehingga himpunan besar nggak bisa dibalik menjadi himpunan kecil. Kalau Presiden Republik Indonesia harus orang Indonesia, maka semua orang Indonesia apakah harus jadi presiden? Apakah bisa jadi presiden? Nggak bisa juga. Jangan dipaksakan kontraflow di jalan searah. Apalagi kalau diingatkan terus marah-marah. Nah ini sebuah logical fallacy. Sebuah kesalahan cara berpikir yang dipamerkan. Tidak hanya dipaksakan, tapi kemudian dipamerkan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin justru mengatakan bahwa teman-teman kita, sebagian teman-teman kita yang merasa menjadi pejuang keadilan sosial, menjadi aktivis itu, secara mentalitas, mereka ingin memaksakan jalan satu arah di jalan yang harusnya bisa dua arah. Jadi mereka pengen one way itu. Di jalan yang harusnya bisa dua arah. Saya kasih contoh. Apa saja label, sebutan, kritikan, bahkan mungkin prejudice yang pernah disampaikan oleh teman-teman yang mengaku kelompok kritis ini terhadap Presiden Prabowo. Coba sebutin aja. Dari mulai yang agak sopan sampai yang paling nggak sopan kan pernah disampaikan oleh mereka. Kata-katanya terhadap Presiden Prabowo. Tapi kalau Pak Prabowo bilang londo ireng langsung meradang-meradang.
langsung marah-marah. Seolah kita tidak bisa saling menyampaikan pendapat satu sama lain. Padahal di dunia kritik, di dunia kebebasan berpendapat, seharusnya kebebasan berpendapat itu berlaku dua arah. Anda boleh mengata-ngatai pemerintah, tapi pemerintah juga boleh dong mengkritik Anda. Pemerintah juga boleh dong meluruskan supaya hal-hal yang tidak benar selama ini, itu juga bisa menjadi benar. Jangan kemudian ketika misalnya pemerintah menyatakan ada londo ireng, yang berpakaian wartawan, pengamat, dan LSM, terus Anda marah bahwa pemerintah nggak boleh bilang itu. Nah ini yang juga saya bilang secara mentalitas kita, yang pertama tadi, suka memaksakan jalan searah menjadi jalan dua arah, dan sebaliknya, di jalan yang harusnya dua arah, ketika berpendapat dan mengkritik kita bisa melakukannya secara dua arah, Anda hanya pengen satu arah. Gitu. Makanya pada marah-marah dan minta